Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya pada hari ini kita memanjatkan banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini sudah sampai di tengah perjalanan kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu merupakan benteng bagi kaum muslimin. Dan juga puasa Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan turunnya Al-Qur'an masuk pada bulan suci Ramadan. Hingga Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan dalam rangka bukan untuk hanya sebagai peringatan saja, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kewajiban kepada kita untuk memahami, untuk ada sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa yang dihadapi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada beberapa sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, bagaimana umat Islam, sikap yang pertama itu adalah untuk belajar membaca Al-Qur'an. Untuk belajar membaca Al-Qur'an ini tentunya tidak semua orang saat ini bisa membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, sikap umat Islam yang pertama kali ini adalah untuk belajar membaca Al-Qur'an. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamahu, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Para pemirsa yang dihadapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita membaca Al-Qur'an ini untuk senantiasa sejak dini untuk kita belajar membaca Al-Qur'an. Yang kedua, sikap umat Islam yang kedua ini adalah bagaimana setelah membaca Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, bagaimana umat Islam untuk merutinkan membaca Al-Qur'an. Jadi dalam hal ini merutinkan membaca Al-Qur'an ini juga misalnya kita program perharinya itu bisa sampai 1 juz. Misalnya kita mulai dari, kita ingat sholat 5 waktu, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, dan subuh 2 lembar. Itu sudah 1 juz dalam 1 hari. Nah, sehingga dalam paling tidak di bulan Ramadan ini umat Islam sudah bisa menghatamkan Al-Qur'an itu, yaitu 30 juz selama 1 bulan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga yang ketiga, setelah kita itu membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, merutinkan membaca Al-Qur'an, otomatis di sini ada langkah yang lebih tinggi lagi dalam ini adalah karena setiap orang membaca Al-Qur'an itu ada kadang banyak kekeliruannya, maka perlu ada yang disebut dengan tahsinul Qur'an, yaitu memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Jadi bagaimana kita memperbaiki Al-Qur'an? Dari tajwidnya juga umat Islam harus senantiasa untuk memperbaiki bacaan-bacaan, baik tebal tipisnya, panjang pendeknya, jadi sesuai dengan huruf-huruf yang ada dalam ilmu tajwid. Jadi inilah tahsinul Qur'an, dan ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Setelah dia bisa membaca Al-Qur'an mulai tingkat bawah sampai anak SMP sudah mulai malu untuk berbagi bacaan Al-Qur'an. Itu yang kita
yang menjadi ironi bagi kaum muslimin. Itu yang ketiga. Jadi artinya bagaimana umat Islam senantiasa tidak hanya membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, tetapi memperbaiki bacaan ayat demi ayat, jadi surat demi surat, sehingga itu yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, selain kita tahsinul Quran, bagaimana umat Islam juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menghafal ayat demi ayat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya diperbaiki bacaannya, ilmu tajwidnya bagus, tapi mereka kosong dari hafalan. Maka ini yang akan nanti sebagai bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghafal Al-Quran nanti akan diberi mahkota nanti di hadapan Allah Subhanahu di hari kiamat kelak. Ini yang harus kita perhatikan dewasa ini. Yang kelima, bagaimana umat Islam juga seharusnya tidak hanya menghafal Al-Quran. Yang terpenting dari sini ini adalah pengamalan dari ayat demi ayat Al-Quran yang telah dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu tidak hanya sebagai dekorasi saja, lipstik saja, atau sebagai banner saja dalam kehidupan ini. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam untuk diterapkan dalam kehidupan. Bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini adalah aplikasi umat Islam untuk menerapkan kitab suci Al-Quran ayat demi ayat, sehingga itu selain diterapkan itu nanti juga bagaimana ada pengkajian, perenungan, jadi ada tadabbur terhadap kitab suci Al-Quran, sehingga ini yang nantinya bagi umat Islam menjadi umat yang memang menjadi orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan guna dan manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.